Baik Bapak dan Ibu, maju lagi. Jadi ini Bapak dan Ibu, sampai dengan hari ini Indonesia belum mempunyai undang-undang tentang perkumpulan, ya. Yang paling tinggi adalah di KUH Perdata di Statbat 1270 tentang perkumpulan berbadan hukum, ya. Kalau Bapak dan Ibu membaca Statblad yang 1670, di situ sebenarnya ada dua. Ada ini kan peninggalan pemerintahan di Belanda, ya. Ada perkumpulan gereja dan perkumpulan bukan gereja, hanya itu sebenarnya. Nah, yang akan saya bicarakan adalah perkumpulan yang bukan atau pada umumnya. Ya, kalau perkumpulan yang badan hukum gereja itu lain lagi kan. Sehingga dasar hukum yang utama itu. Kemudian ada undang-undang ormas. Nah ini, ya. Contohnya begini, di undang-undang ormas setiap perkumpulan wajib menyebutkan fungsi, betul ya? Para notaris pusing nih. Perkumpulan kok ada fungsi? Apa fungsinya? Perkumpulan wajib memilih bidang kegiatannya seperti yayasan sosial, keagamaan, kemanusiaan. Kemarin saya ditanya, Pak Habib, saya membuat perkumpulan. Perkumpulannya lucu, Buti. Perkumpulan penggemar burung katanya. Burung apa? Saya bilang. Burung perkutut, Pak, katanya. Kata notaris, harus 3, Pak. Ada sosial, keagamaan, kemanusiaan. Apakah mungkin perkumpulan penggemar burung perkutut pakai tujuannya keagamaan? Ada, burungnya harus beragama, saya bilang gitu. Karena harus 3-tiganya, keagamaan, kemanusiaan. Sudah, nggak perlu. Cukup saja kegiatannya apa? Sosial misalnya. Tujuannya apa? Ya, untuk penggemar burung. Fungsinya untuk apa? Membudayakan burung, kan gitu. Seperti itulah. Ini harus difahami seperti itu, jadi tidak perlu semuanya. Nah di ormas ini ada yang seperti itu. Jadi ini menggabungkan ketentuan yayasan, ketentuan badan hukum dengan ormas. Dan lain-lainnya. Yang paling tinggi adalah, tadi saya sebutkan peraturan Menteri Hukum nomor 18 tahun 2025 yang akan kita bicarakan hari ini tentang pendirian, perubahan, dan pembubaran. Berikutnya. Maju lagi. Terus ya. Nah ini Bapak dan Ibu ya, ini di pasal 1 saya buat besar. Yang penting pasal 1, perkumpulan adalah badan hukum yang didirikan oleh sekumpulan orang yang memiliki kesamaan maksud dan tujuan untuk mengembangkan, memberdayakan anggota dan bersifat nirlaba ya. Jadi perkumpulan di sini orang dalam arti subjek hukum ya. Subjek hukum manusia ya. Sekumpulan orang. Jadi subjek hukum kita. Misalnya INI kan perkumpulan, ini bentuk lama. Pasti notaris, IPAT pasti istrinya IPAT. Apalagi? Banyak ya, advokat isinya advokat, dokternya isinya dokter. Itu kalau di sini disebutkan kesamaan maksud dan tujuan. Notaris, kesamaan tujuan notaris. Dokter, ya dokter. Lain-lain kan gitu. Guru, ya guru. Itu kesamaan minat. Tapi dalam praktek akan disebutkan kesamaan minat bukan hanya profesi, tapi asal daerah misalnya. Ikamra, apa Ikamra sih? Bu itu tahu? Ikatan Keluarga Asal Makassar. Tadi mau bilangnya asal Madura. Ya untuk mereka yang hasilnya dari Madura. Apalagi? Ikatan di Jawa Timur itu ada Ikatan Keluarga Minangkabau. Ya harus dari Minang. Banyak. Jadi ada kesamaan maksud dan tujuan. Tapi ada yang lagi rame. Pak siapa nih? Pak Imam. Madas apa? Madas tahu? Perkumpulan Madura Nusantara sama itu juga. Khusus orang-orang Madura punya darah Madura kan gitu. Saya nggak tanya kegiatannya kan gitu. Banyak peminatnya. Ya. Kalau yang bisa jawab ada hadiah. Misalnya istiqomah, tahu istiqomah? Ikatan suami takut istri kalau di rumah, nah itu. Jadi notaris yang banyak liar kayak saya mungkin istiqomah kali ya. Enggak, ikatan suami istri di rumahnya dikontrakan istiqomah itu. Kalau ada gitu ya. Jadi cari peminatannya. Di mana misalnya dilihat di isi perkumpulannya. Jadi itu maknanya kesamaan maksud dan tujuan.
mengembangkan dan memberdayakan anggotanya dan bersifat nirlaba. Memang tidak mencari keuntungan, meskipun tadi disebutkan boleh-boleh saja mencari keuntungan, tapi bukan untuk dibagikan ke anggotanya, tapi untuk pengembangan perkumpulan yang bersangkutan ya. Nah ini yang penting seperti itu ya, yang lainnya administratif. Maju lagi berikutnya. Nah, pengesahan dilakukan oleh menteri ya, pengajuan dengan pemakaian nama perkumpulan berikutnya. Maju lagi. Ya. Nah Bapak dan Ibu, yang saya katakan ini, kita akan mulai misalnya dengan pemakaian nama. Nah ini, nama perkumpulan. Kita bicara hari ini ke depan ya, kalau yang sudah lama nggak apa-apa. Yang tadi saya katakan tadi, nama itu kan harus mencerminkan peminatan, maksud dan tujuan yang bersangkutan. Itu diingat. Jadi jangan datang misalnya, Pak saya mau buat perkumpulan Sekuntum Mawar Merah misalnya. Kita bertanya, ini pasti penggemar lagu dangdut gitu. Tanya dulu perkumpulan apa sih, tiba-tiba namanya begitu gitu. Ya harus ditanyakan untuk apa kan gitu. Karena itu kesamaan minat. Jangan hanya sekedar nama ya. Kemudian kalau di aturan tadi nama juga di sini sebutkan ya, hal-hal yang tidak berkaitan dengan sesuatu yang sudah dimiliki oleh umum. Bisa begini, ini contoh ya. Bu Otik misalnya lulusan SMA mana? Jember kan? Sudah ada perkumpulannya belum? Perkumpulannya sudah ada belum? Sudah. SMA mana? Sebutkan aja. Man berapa di Jember ya? Baik. Datang bertanya, Pak saya membuat perkumpulan alumni MAN 1 Jember. Perlu izin MAN-nya enggak? Perlu enggak? Ke kepala sekolahnya itu. Kalau mau dibuat ya, perlu. Kenapa? MAN itu bukan miliknya Boti, tapi milik kalau tanya minta apa dah? Minta surat keterangan dari mana? Kepala sekolahnya tuh. Membuat perkumpulan kemarin saya Pak alumni SMP 54 Surabaya. Ya. Sama dengan waktu Bu Mami ya, mau membuat apa namanya? ANA, alumni notariat Airlangga. Sulit. Pertama notariatnya milik INI, Airlangganya milik universitas. Harus izin dulu. Izin INI kirim surat. Boleh tidak? Airlangganya, kerajaan Airlangga sudah mati sih. Mungkin milik Universitas Airlangga. Bisa seperti itu sekarang ini. Atau di sini ada yang penggemar motor enggak kayak Edwin, penggemar motor apa? Misalnya Pak Yamaha misalnya. Yamaha punya siapa? Jepang, ada pabriknya. Izin ke mana tuh? Izin ke perwakilan yang Yamaha yang ada di Indonesia. Begitu sekarang ini repotnya. Kan gitu. Nah, jadi tiap-tiap ada nama yang menyangkut hal umum sudah dimiliki oleh orang lain, itu harus ada izinnya. Itu kalau nama-nama apalagi Bapak dan Ibu, saya kemarin ke Kementerian Hukum dan HAM, contoh ini ya, datang kepada saya misalnya, Pak Habib saya membuat perkumpulan Tridharma untuk rekan-rekan kita yang beragama Hindu ya. Ajukan nama, ada Tridharmanya semacam ini ke Kementerian ditolak. Penolakannya apa? Wajib ada izin dari Dirjen Agama Hindu di Kementerian Agama. Orang akhirnya bertanya, saya berbait untuk Tuhan aja kok repot bukan main memerintahnya. Tuhan tidak perlu itu katanya seperti itu. Akhirnya apa? Ke Kementerian Hukum, izin katanya Kementerian Agama. Kementerian Agama dilempar ke Kementerian Hukum. Jadi bolak-balik aja tuh. Sehingga nanti saya ada cara bagaimana cara mengatasi yang semacam itu ya. Jadi tentang nama ini ya, pemakaian nama ya, pada ayat 2. Identitas perkumpulan. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti buat perkumpulan jangan satu nama. Minta sekaligus 5. Saya pernah orang buat perkumpulan sekali jika perkumpulan kepada saya 10 nama. Bapak pilih aja yang mana suka itu yang setuju yang pakai katanya gitu. Karena banyak, ini ditolak, ini ditolak. Mungkin ada yang disetujui 1. Berikutnya, maju lagi. Nah, perkumpulan misalnya menggunakan huruf Latin, kan gitu ya. Huruf Latin. Paling sedikit 3 kata, kan gitu. Jadi Bapak dan Ibu ingat, menggunakan huruf Latin jadi boleh. Paling ada huruf Arab dilatinkan. Ya.
Kemarin saya ada orang membuat perkumpulan, ya bukan perkumpulan tapi yayasan ya, tentang Islam. Ya, misalnya gini, Yayasan Madrasatul Al-Quran. Al-Qurannya aja tidak boleh dipisah itu. Harus digabung. Kenapa? Algoritmanya, sistemnya memang seperti itu. Mungkin orang yang belajar bahasa Arab ini tidak cocok, harusnya dipisah. Tapi sistem menginginkan seperti itu, kan gitu. Huruf Latin ya. Paling sedikit tiga suku kata di luar nama perkumpulan. Jadi cari saja kira-kira apa misalnya. Tidak menggunakan namanya kesamaan, pokoknya keseluruhan atau baik keseluruhan dan seterusnya. Yayasan tidak boleh. Tidak boleh lakukan tanda baca. Saya pernah sekali membuat perkumpulan lupa, tidak dihapus. Ada tanda bacanya, langsung dikembalikan. Nah ini yang kurang ajarnya Kementerian Hukum dan HAM. Ditolak secara keseluruhan, waktu menunggu berapa lama? 60 hari. Nunggu habis dulu 60 harinya. Jadi di judul tidak boleh pakai tanda baca ya. Maksud dan tujuan dan seterusnya ya. Bukan merupakan badan hukum dan seterusnya ya. Kemudian di sini nama perkumpulan seperti dimaksud di atas dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing sepanjang memiliki sejarah, adat istiadat, budaya dan atau keagamaan ya. Kemarin ada perkumpulan begini. Perkumpulan pedagang tempe mendoan ya. Tapi di Jakarta, boleh nggak tuh kira-kira? Mendoan dari mana? Nah itu jadi sulit. Jadi sulit karena mendoan bukan di Jakarta tapi di mana? Purwokerto. Itu adalah sudah ada komunitasnya. Jadi agak repot juga sekarang ini kan gitu. Jadi hal-hal yang sifat kedaerahan hati-hati kalau itu memang bukan dari daerah bersangkutan. Karena kaitannya budaya, istiadat dan seterusnya ya. Nah kemudian ketertiban dan kesusilaan kan gitu. Jadi Bapak dan Ibu, meskipun di sistem tidak ada ya. Dulu misalnya pernah ada membuat mengajukan perkumpulan ya. Perkumpulan itu bernama sesuatu yang memang di daerah yang bersangkutan itu tidak bisa gitu ya. Ya, misalnya begini. Perkumpulan pengkajian nilai-nilai mantan PKI di Indonesia, boleh enggak? Korban-korban keganasan PKI, boleh enggak? Itu ditolak karena PKI bukan sesuatu yang harus dibahas. Tapi kalau kita mengatakan Pak kami tidak membahas Partai Komunis Indonesianya, tapi kami adalah keluarga mantan keganasan korban PKI katanya. Lama itu diskusinya, lama betul untuk meyakinkan pemerintah. Karena dikhawatirkan ini adalah kelanjutan pengembangan ajaran komunis. Padahal bukan itu maksudnya, hanya pengkajian, tapi lama lah. Kadang-kadang kita notaris menghadap yang situ malas gitu ya. Tidak melakukannya. Jadi hati-hati kekaitan dengan kesusilaan ya. Samanya gini, ini mohon maaf ya kita kedaerahan. Yang dari Madura siapa sini, ada nggak? Di sini banyak Bu ya orang Madura. Perkumpulan pengkajian Carok yang ada di Probolinggo. Boleh nggak? Kenapa nggak bolehnya? Iya Caroknya. Tapi kan saya tidak belajar Carok, hanya mengkaji budaya Carok. Itu. Meskipun yang akan dikaji itu budayanya. Bukan perkumpulan jagoan Carok, bukan itu. Nah itu hati-hati seperti itu. Kalaupun mau ya silahkan, tapi urusannya panjang gitu ya. Urusannya panjang. Berikutnya. Mungkin ini terjadi gara-gara siapa? Gara-gara HTI dan FPI itu aja. Semuanya jadi serba susah. Nah ini Bapak dan Ibu, harus menggugah pertimbangan dalam bentuk rekomendasi atau pernyataan tidak keberatan atas pemakaian nama dari instansi atau pihak yang ini. Ya. Ini yang harus kita lakukan kalau main nama-nama tertentu. Berikutnya, maju lagi Mas. Berikutnya aja, ya. Terus maju. 8, ya. Nah ini, verifikasi dalam jangka waktu 14 hari. Memang tadi sudah disebutkan, biasa dilakukan itu ya. Dapat disetujui atau ditolak. Ditolak, berarti uang hilang kan? Pesan lagi gitu ya. Ditolak, pesan lagi.
Sama dengan verifikasi substantif ya, ditolak 300.000 bayar lagi, bayar lagi, bayar lagi. Ini pun sama. Ya. Jadi beritahu kepada penghadap kalau nama bisa ditolak. Berikutnya. Nah, tidak mencantumkan deskripsi dan seterusnya menggugah rekomendasi ada ya. Dan seterusnya ya, 14 hari berikutnya. Terus maju saja kan itu. Nah, 60 hari kalender harus segera dibuat aktanya kalau tidak lewat lagi. Kan seperti itu. Ya, jadi 60 hari itu harus segera ditindaklanjuti dan aktanya kan. Kemudian berikutnya, maju lagi pasal 12 terus ya. Yang ingin disampaikan bukan yang seperti itu ya. Jadi semuanya secara elektronik. Berikutnya. Kemudian pengesahan ya. Nah Bapak dan Ibu ya, 14 hari ini memang terhitung sejak permohonan pengesahan perkumpulan disampaikan. Nah kalau misalnya verifikasi ini ditolak, apa yang terjadi? Dari awal lagi, pesan lagi, uang tuh hilang. Kan itu. Lain dengan Bapak misalnya mengurus surat bukti keterangan wasiat kan, tidak cocok, bisa diulang kan, tidak perlu bayar. Kalau ini enggak, tolak bayar, tolak bayar, tolak bayar, kan gitu. Uang hilang meskipun hanya 100.000 atau berapa kan gitu. Berikutnya. Nah kemudian kalau disetujui ya sudah berarti kan selesai kan. Keputusan menteri dicetak dalam sistem administrasi badan hukum itu biasa. Berikutnya. Nah, kemudian menteri juga punya kewenangan untuk mencabut ya. Nah ini. Banyak. Ya. Contohnya begini. Ini mohon maaf. Ini mohon maaf ya. Kemarin dibuatlah perkumpulan namanya apa coba? Dan itu dicabut. Di sini ada yang aktif kan? Mungkin Bu Utik aktif juga atau yang lainnya. Perkumpulan Notaris Muslim Indonesia. Itu kan dicabut karena ada keberatan. Keberatannya bukan dengan muslimnya, dengan apanya? Notarisnya. Jadi saya tahu persis ada SK-nya karena mereka saya diajak membicarakan, dicabut Pak kalau dicabut. Bukan penggunaan nama muslimnya yang menjadikan keberatan, tapi nama notarisnya. Itu pun ada surat keberatan dari INI. Notaris hanya cukup untuk notaris saja, tidak perlu digandengkan dengan nama-nama yang lain. Akhirnya dicabut. Karena ada keberatan, ya, ada keberatan yang terjadi seperti itu. Bahkan kemarin untuk bukan hanya ke perkumpulan, yayasan, PT, ya. Saya sering katakan, untuk PT misalnya, beberapa waktu yang lalu ada notaris di Jakarta membuat PT nama PT-nya lucu. PT Toket gede banget gitu. Toket apa sih? Ada yang tahu nggak? Apa Mbak? Apa tuh? Hah? Susu apa? Kalau bahasa Bedawi toketnya payudara. Oh mungkin pabrik BH saya bilang itu. Ya tapi kan itu SK keluar. Tapi akhirnya dicabut. Karena itu bertentangan dengan susila. Yang katakan yang salah bukan notaris tapi siapa? Sistem. Karena sistem bukan anggota INI. Nama apapun selama tidak ada di database lancar. Tapi akhirnya apa? Notaris sendiri punya kepekaan. Oh ini tidak boleh gitu. Ini caroknya tadi. Oh ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Ya sudah. Akhirnya kita harus memverifikasi sendiri daripada nanti dicabut. Berikutnya. Nah, ini alurnya seperti ini ya. Dari pemohonan nama ke AHU 14 sekali haji. Ini kalau lancar Bapak dan Ibu, berikutnya. Kemudian, nah catatan Bapak dan Ibu. Ya ini saya katakan tadi agak rumitnya di sini. Pemesanan nama pertimbangan dalam bentuk rekomendasi pernyataan atau tidak keberatan. Pertanyaannya, kapan nama itu ditolak? Kan begitu. Kapan? Kan kita belum tahu. Ya kembali saya coba. Karena ketika saya mengajukan nama ke kementerian yang instansi bersangkutan, Pak, dasar penolakannya apa kan itu? Maka yang dilakukan maju lagi. Terus ya, sebentar ini. Nah ini rekomendasi dari terkait Kementerian Agama, yayasan, perkumpulan yang berkaitan dengan agama dari Kementerian Agama. Paling sedikit kanwil, kan repot. Ya. Misalnya apa ya? Perkumpulan haji titik-titik ada nama Arabnya gitu ya. Pasti izin ditolak kan itu. Kementerian Kesehatan
Sama. Izin dulu ke Jakarta. Ya. Kemudian apa lagi? Kementerian Pertanian. Sama ya. Wajib. Pertahanan. Notaris bela negara pasti tetap boleh. Apa hubungannya dengan pertahanan? Pertanyaannya kan sudah ada Kementerian Pertahanan yang melakukan. Kemudian apalagi Badan Kesatuan Bangsa dan Polisi Kesbangpol. Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ini paling tidak semacam ini harus kita izin dulu. Ya, seperti itu ya. Masih banyak yang lainnya. Maju lagi. Nah, ada perkumpulan yang tidak didaftarkan yaitu Satuan Rumah Susun, Serikat Pekerja, Lembaga Masyarakat Desa. Memang ada aturnya, tidak perlu kan gitu. Kalau Bapak buat ya buat saja, tapi tidak perlu didaftarkan, seperti itu. Berikutnya. Nah ini Bapak dan Ibu, ini yang kemarin yang terbaru adalah struktur anggaran dasar perkumpulan yang Bapak lihat di sini ya. Yang berbeda apa? Nomor 4, fungsi. Saya kemarin buat lupa tanpa fungsi, dikembalikan. Saya kemarin coba begini, ini Bapak dan Ibu boleh ikuti tidak ya. Saya buat perkumpulan, saya tanya ke pendiri, perkumpulan tentang ini, saya tanya fungsinya apa? Dia mengatakan para penghadap, saya tidak tahu Pak. Justru kami bertanya kepada Pak Habib yang biasanya perkumpulan, fungsinya apa? Dengan cara apa kita tahu fungsi? Ibu masukkan aja ke ChatGPT, perkumpulan ini tujuan fungsinya, dijawab banyak. Aduh, orang hanya mengatakan, wah Pak Habib ini hebat katanya, hanya cukup waktu 5 menit jadi. Bukan jadi, pakai AI Pak. Jadi sebutkan begini, hai AI gitu ya. Mohon sebutkan fungsi dari perkumpulan tentang ini. Enter, langsung keluar. Ada 20 fungsinya. Wah ada 20, saya print Pak ini fungsinya. Bapak cari aja sendiri mau yang mana. Padahal bukan saya yang mikir AI. Coba bayangkan, boleh nggak begitu? Bapak kesulitan maksud dan tujuan, coba dengan cara seperti itu. Bapak kesulitan upaya, cara seperti itu. Pertanyaannya jangan terlalu percaya. Sehingga itu mengatakan can mistake, kadang-kadang dapat berbuat salah. Nah, coba kapan-kapan di sini ada pengurus Bu Heni ya. Boleh enggak? Kita belum pernah berseminar tentang penggunaan AI dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris. Belum pernah ada seminarnya. Advokat sudah bicara kemana-mana. Kita belum pernah. Kenapa? Di kalangan notaris ada yang anti Pak. Tidak perlu anti, ini alat bantu. Alat bantu. Ya. Saya juga tidak anti sebagai alat bantu saja. Karena yang mikir dan mengeksekusi tetap saya juga kan. Coba kapan-kapan kita berseminar. Karena itu banyak. ChatGPT, Gemini, Perplexity, Queen, Gianni, Cloud, banyak kan gitu. Bapak boleh cari kan gitu. Nah ini. Jadi ada tujuan, fungsi, kegiatan, iuran, rapat anggota, dan lain-lain. Nah ini yang saya lakukan kemarin yang terbaru. Ya. Harus tercantum di anggaran dasar yang kita buat. Ya. Berikutnya. Contohnya begini, ini contoh yang saya lakukan. Nah ini Bapak, bisa diperbesar enggak? Ini yang pernah saya lakukan kemarin. Jadi ada perkumpulan ditolak. Mau tidak mau saya kirim surat akhirnya ke AHU waktu itu ya. Ini loh namanya. Ya. Nah ini lucunya, dikirimkan ke CS AHU dan juga fisiknya dikirimkan. Jadi harus 2. Nah, itu. Harus 2 ya. Berikutnya. Baju lagi. Nah ini Bapak dan Ibu. Jadi ketika datang kepada mekanismenya begini, ketika datang ke Bapak dan Ibu orang membuat perkumpulan, keagamaan misalnya, kan kita belum tahu ditolak atau tidak, betul ya? Apa yang dia lakukan? Pesen nama dulu. Kita tahu itu yakin ditolak gitu Pak. Pesen nama perkumpulan. Pesen, ya. Pesen aja. Kenapa harus dilakukan pesan terlebih dulu? Sebagai dasar untuk mengajukan rekomendasi ke kementerian. Saya pun sama Pak. Saya pesan dulu, saya yakin ini ditolak, ternyata benar ditolak. Ditolak kan? Mundur lagi ke belakang, yang tadi salah letak ini. Kemudian saya ajukan permohonan ini. Ya. Pesan nama dulu, keluar penolakan dilampirkan dengan surat ini. Berikutnya, maju lagi. Nah ini ditolak.
kan gitu. Ini karena keagamaan, kesehatan dari Kementerian Republik lama Bapak dan Ibu, 3 bulan, 3 bulan. Tapi yang ke Jakarta bukan saya, mereka. Nah, seperti itu ya. Berikutnya. Nah, keluarlah surat dari Kementerian Kesehatan. Boleh dilakukan, kan itu. Keluarlah izinnya. Berikutnya, setelah ada, pesan nama lagi. Jadi yang sudah disetujui pesan nama lagi, bayar lagi, kan gitu. Karena namanya sudah dilampirkan, sudah dikirimkan online maupun fisik, maka sudah tercatat di database, kita pesan lagi. Setelah itu, maju lagi. Setelah itu keluarlah, baru kita buat. Nah, izin ini dicantumkan di mana? Di premisnya. Bahwa pendirian perkumpulan ini telah mendapat izin dari instansi berwenang itu dari kesehatan nomor sekian. Barulah pasal 1 selesai, gitu aja. Memang ribetnya di sini, Pak. Ribetnya di sini ya. Itu tentang nama. Kalau yang lainnya sih gampang, tinggal dicari saja. Baik, berikutnya ini persetujuan perubahan anggaran dasar. Maju lagi. Nah, Bapak dan Ibu ya, kalau di perkumpulan kan berbeda dengan PT ya, ada perubahan data, ada perubahan anggaran dasar. Kalau di sini tidak ada, pokoknya semacam ini saja kan gitu. Perubahan anggaran dasar meliputi nama, kegiatan, organ, dan seterusnya yang harus dilakukan ya. Berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu, saya sebenarnya senang kalau ada peraturan pemerintah yang segala sesuatunya itu dengan akta notaris gitu ya. Kenapa? Biar notaris banyak kerjaan itu aja. Betul kan? Sebentar-sebentar akta, bagus. Makanya dulu pernah saya iseng mengusulkan kepada tiap pemerintah nih di daerah ya, bupati wali kota, mana Probolinggo ya, minta apa ke Pak Wali Kota? Misalnya begini Pak, setiap sewa menyewa tanah atau rumah di kota Probolinggo wajib dengan akta notaris. Oh Bapak bagus itu Pak. Betul ya? Contohnya di Surabaya, betul ya? Betul ini ya, di Surabaya. Tiap pengalihan hak atas sewa surat hijau wajib dengan akta notaris. Senang saya dengarnya Pak. Mau nggak IENI kirim surat Pak Edwin ke Bupati Sidoarjo? Gitu Pak. Mau nggak kan gitu? Boleh itu. Jadi keluarlah nanti perwali. Setiap sewa menyewa di kota Probolinggo wajib dengan akta notaris. Senang-senanglah notaris Pak. Makanya gunanya organisasi itu begitu gitu Pak. Betul ya? Coba dilakukan. Ini contoh ya, jadi kan akta notaris, karena wajib dengan akta notaris. Baik dengan rapat umum pembina atau pengurus dan lain-lain ya. Berikutnya. Terus maju lagi. Kemudian persetujuan perubahan ini seperti biasa ya. Untuk yang berbadan hukum berikutnya. Maju lagi. Terus saja maju lagi ya. Terus ya. Terus ya. Terus saja dilewat aja nih. Statusnya berakhir, kemudian maju lagi. Karena waktunya nih. Maju terus, ya nanti bisa dibaca oleh. Nah, berikutnya. Berakhirnya persekutuan, sudah. Berikutnya. Terus. Nah, ini bisa secara manual jika tidak ada internetnya. Ya. Berikutnya. Nah ini Bapak dan Ibu ini perhatikan, ini himbauan saja ya. Yaitu penetapan korporasi non-aktif oleh kementerian untuk yayasan, perkumpulan, disebutkan perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan. Ini hati-hati. Ya. Jadi mau tidak mau Bapak dan Ibu sejak hari ini ketika ada yayasan, perkumpulan, cek dulu di sininya. Aktif ataupun non-aktif. Sehingga kemarin datang ke tempat saya, begitu saya cek yayasannya non-aktif. Non-aktif itu Pak pengurusannya lama juga. Apalagi di PNBP yang baru ya, ada nggak bayar? Bayar. Sekarang ini bayar. Jadi kemarin ada notaris, tiba-tiba membuat akta perubahan yayasan. Ditanyalah Pak, SK-nya mana hasil perubahan ini? Kata notarisnya, notaris kan jawabannya nih aneh Pak. Internet kementeriannya sedang error katanya itu Pak. Waduh,
usah bilang gimana nih. Coba cek mana. Saya cek akhirnya namanya. Saya cek namanya di yang bawah ini Pak. Korporasi nonaktif. Ada di situ Pak. Ini loh nama Bapak, nama yayasan Bapak tuh nonaktif. Sejak 2014 terjadi perubahan pengurus pengawas pembina tidak pernah dilaporkan. Masuk nonaktif. Si yang bersangkutan mengatakan katanya error Pak Kementerian Hukum dan HAM. Ya nggak ada. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti sejak hari ini menerima yayasan perkumpulan PT yang lama-lama tuh ya, cek dulu kategori nonaktif atau tidak. Kan seperti itu. Tapi ini banyak yang dilewati oleh notaris. Kadang-kadang yang sering terjadi itu apa? Yayasan masjid tuh Pak. Begitu hari ini akan terima bantuan, mana SK yang terbaru, nggak pernah dilakukan perubahan. Perubahan sih dilakukan, tapi hanya dilakukan dalam bentuk di bawah tangan, tidak pernah dilaporkan akan masuk ke nonaktif ya. Nah sehingga apa yang dilakukan? Ya lihat dulu di AHU, cek dulu kalau mau diaktifkan kan gitu. Seperti itu ya. Jadi memang agak ribet tambahan buat kerja notaris. Berikutnya. Maju lagi. Nah ini surat edarannya, Bapak dan Ibu bisa lihat di surat edaran ini. Ya ini sudah ada aturannya kan itu. Jadi intinya kalau Bapak hari ini menerima perkumpulan lama yang dibuat dengan akta notaris dan sudah ada SK-nya, cek dulu di korporasi aktif atau non-aktif. Kalau ternyata munculnya termasuk korporasi atau perkumpulan non-aktif, maka benahi dulu. Lapor ke AHU, beneficial owner-nya benahi dulu. Ya. Sampai selesai. Setelah itu muncul di perkumpulan aktif baru dikerjakan. Yayasan pun begitu. Ya. Di mana-mana ini sama ya. Nanti bisa dibaca nih. Berikutnya. Terus panjang ya. Terus nanti bisa dibaca kalau ini ya. Maju lagi. Terus maju lagi. Nah hanya itu Bapak dan Ibu. Jadi singkat saja sebenarnya perkumpulan itu. Ya. Baik kalau ada pertanyaan ya. Silakan moderator ada pertanyaan, silakan. Ya. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita berikan tepuk tangan dulu untuk pemateri dari sisi kita yang pertama, Bapak Dr. Habib Haji MUMAI ARB. Nah, beliau tadi menyampaikan memang banyak ya dapat bisa kita baca juga untuk teorinya dan tentu saja selalu melampirkan hal-hal yang berkaitan dengan praktek sehingga kita jadi tahu step by stepnya seperti apa. Beberapa catatan yang mungkin juga menjadi poin penting ya pada materi yang baru saja kita simak bersama-sama bahwa perkumpulan itu tidak hanya perwujudan dari kebebasan berserikat tetapi memiliki konsekuensi hukum yang turut di dalamnya. Perubahan-perubahan yang mengikuti juga harus kita perhatikan dengan baik berkaitan dengan keaktifan daripada perkumpulan itu sendiri. Dan akibat hukum dari pembubarannya juga menjadi catatan penting dalam kita untuk melaksanakan tugas jabatan. Sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Dr. Habib Haji, kita akan langsung saja memasuki sesi diskusi dan juga tanya jawab. Dipersilakan untuk 6 pertanyaan ya, kita awali pertama dulu. Terima kasih Pak Habib. Saya menarik poin terakhir Pak Habib tadi. Dicek dulu aktif atau non-aktif. Saya barusan mengalami ternyata banyak sekali perkumpulan lama yang para pengurusnya berdiri sudah tidak ada dan sebagainya itu tidak sadar bahwa itu sudah non-aktif. Itu satu. Yang kedua, bagaimana dengan asetnya? Karena ada satu case, dia punya aset berdiri PT itu sejak 1908. Mungkin kalau Bapak tahu grup Sampurna dengan Bismillah itu punya aset sampai sekian puluh tahun dan itu banyak sudah nonaktif. Itu yang kedua. Ketiga, salah enggak pemerintah apa tidak terlalu masuk ke dalam mengatur terlalu dalam terhadap kepentingan-kepentingan perkumpulan, kepentingan-kepentingan PT dan lain sehingga rasa-rasanya sekarang ini kita kalau mau melakukan sesuatu kalau kita kaitkan dengan pasal di Undang-Undang Dasar 45, pasal 28 berserikat berkumpul mengeluarkan itu juga agak terhambat dengan aturan-aturan. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya. Baik ya, kita coba jelaskan. Sambil berdiri aja di sini biar dekat dengan Edwin melihat saya gitu. Begini, Pak Edwin pernah ke Jalan Tunjungan, Surabaya. Apa yang menarik di Jalan Tunjungan? Selain lagunya. Kenapa? Apa
Apalagi kira-kira? Nah, di Jalan Tunjungan ada BPN lama ya? Betul ya? Betul Bu Happy ya, BPN lama. Punya siapa itu? Ya Bu Deni ya? BPN lama di Jalan Tunjungan kan ada. Punya siapa itu? Perkumpulan. Saya menangani itu Pak. Sampai hari ini belum selesai. Itu BPN lama tuh punya perkumpulan, mohon maaf, orang-orang Tionghoa zaman dahulu. Tahun berapa kita aja belum lahir. Ternyata perkumpulan ini oleh pemerintah dicabut, bubar. Sampai dengan hari ini, kan dikuasai oleh BPN tuh. Siapa yang berhak atas harta itu? Anggotanya sudah mati semua. Dibeli oleh, kalau nggak salah, kapal api. Jadi di belakangnya itu akan dibuat hotel bintang sekian, tapi tampilan depannya bangunan lama. Sampai hari ini Pak Edwin nggak tahu juntrungannya belum selesai, ribut. Kata Menteri Keuangan itu aset negara. Kata pengurus perkumpulan tersisa, ini milik kami, sertifikatnya pun milik perkumpulan, bagaimana bisa jadi aset negara? Ribut sampai hari ini. Kementerian Hukum dan HAM, BPN, Kementerian Keuangan. Sama-sama nggak mau melepaskan. Walau perusahaannya saya ganti dengan 250 miliar. Sampai hari ini. Nah itu Pak Edwin. Jadi perkumpulan lama yang punya aset lama selama itu belum dibubarkan ya milik perkumpulan. Jadi yang mau didirikan tahun berapa itu masih milik perkumpulan. Termasuk kalau kita lihat di Surabaya, mohon di Surabaya juga ada ya, Pak Edwin di Kaimas Mansur ya. Banyak rumah-rumah yang dikuasai oleh Arab begitu kan. Bentuknya NV. Punya NV kan? Punya negara atau bukan? Saya lihat sertifikatnya punya NV. Selama itu belum dibubarkan ya milik badan hukum itu Pak. PTNV ya, PT zaman sekarang. Jadi Pak Edwin memang problemanya seperti itu. Jadi selama yayasan, perkumpulan PT lama punya aset, hari ini tidak ada kegiatan dan tidak pernah dibubarkan, maka aset itu kalau yayasan milik yayasannya, perkumpulan milik anggotanya, PT yang milik badan hukum. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana cara penanganannya? Kalau saja cara penanganannya yang seperti kita bicarakan di Jawa Timur, Bu Deni, lapor aja ke BHP. Pak, saya mau beli rumah ini, penghuninya tidak ada, saya beli kemana? Ajukan permohonan penetapan ke pengadilan, nanti pengadilan memutuskan, oh dengan BHP, nanti uang kita bayar ke BHP. Jadi biar nanti BHP yang ngurus itu. Capek-capek kita notaris. Itu mekanismenya seperti itu. Jadi Pak Edwin kalau semacam itu, Pak Edwin nyatakan dulu, itu ada aset perkumpulan yang tidak tergolong kemana? Pak Edwin nyatakan, saya mau beli ke BHP, nanti BHP ajukan permohonan ke mana? BHP ngajukan permohonan ke penetapan ke pengadilan. Entah harta tidak diketahui, pemiliknya sudah diketahui, baru nanti keluar aset, keluar izin, diappraisal, bayar, masukkan ke BPJ. Gitu aja caranya Pak. Kita berpikir taktis aja lah, pusing sendiri kan. Kecuali yang saya katakan tadi di Jalan Tunjungan rebutan sampai hari ini, kan gitu. Nah kira-kira seperti itu. Nah pertanyaan kedua, kalau Pak Edwin tanya negara sampai sejauh itu, orang mengatakan negara itu harus rehalan katanya mengatur warganya gitu Pak. Karena dalam kapasitas mengatur warganya boleh dong saya ikut campur. Kata negara Pak, kata negara seperti itu. Dan saya tanyakan, memang negara punya kewenangan, punya kewajiban untuk mengatur sesuatu yang memang di mana ketika warganya tidak bisa menentukan apapun, maka negara turun tangan. Jadi pintu-pintu untuk menyelesaikannya itu sebenarnya ada. Semuanya sudah ada. Hanya kadang-kadang saya katakan tadi, kita tidak tahu kemana pintu masuknya. Ah itu aja. Pintu masuknya kita tidak tahu. Semuanya sudah ada. Itu aja pertanyaannya kan? Betul ya. Kalau mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak nanti kita diskusikan lagi. Gitu ya. Baik, silakan. Baik, terima kasih Pak Habib. Langsung saja untuk penanya berikutnya. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Adha, Notaris Mojokerto. Ada hal yang perlu saya tanyakan Pak Habib. Mohon maaf Mbak, bisa agak kuatin lagi suaranya. Saya Adha, Notaris Mojokerto Pak. Jadi sebelumnya saya sudah pernah mengajukan nama perkumpulan. Sebelumnya diterima, kemudian saya
otomatis saya mengajukan pembuatan aktanya. Sudah selesai pembuatan akta, akhirnya ada revisi dari kementerian. Ada revisi, kemudian akhirnya saya revisi, ternyata namanya ini sudah lewat waktu. Saran dari kementerian, saya diminta untuk mengajukan nama lagi, Pak. Setelah saya ajukan nama, ternyata nama itu ditolak, Pak. Padahal sebelumnya nama yang sama itu diterima. Nah, ini bagaimana solusinya? Karena kan akte ini kan sudah saya nomori juga. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin langsung saja Bapak Habib. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentang nama ini kan biasanya ada batas waktunya itu 60 hari. Itu lewat 60 hari ya? Ya kalau lewat 60 hari pasti tidak bisa, karena sistem. Ya. Jadi sejak nama permohonan disetujui itu akan berlaku selama 2 bulan atau 60 hari. Dalam jangka waktu 60 hari itu silakan Bapak dan Ibu, ini pengalaman saya, kerjakan itu akta. Ya. Kalau dikerjakan lewat 60 hari ya pasti sistem akan menolak. Ya, itu pasti seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah ketika nama yang sama setelah 6 bulan lewat diajukan, ditolak. Nah itu. Mungkin verifikatornya berbeda, itu aja. Jadi di kementerian itu ada verifikasi sekarang ini, ada orangnya, ada verifikatornya. Ya. Yang verifikator itu bukan sarjana hukum seperti Bapak dan Ibu, kandidat notaris. Tidak paham seperti itu, kan gitu. Jadi mau tidak mau ya, ini bidang apa Bu tadi namanya? Namanya bidang apa? Namanya di bidang apa Ibu? Bidang apa? Coba pakai mic apa? Mikrofon bisa dibantu mungkin di sebelah belakang rekan-rekan panitia. Ya, mungkin bisa diambil saja ya wirelessnya. Nah Itu aja lah. Biar panitia ada kerja. Silakan. Iya, saya pengajuan nama itu Forwas Media Center, Pak. Kenapa? Forwas Media Center. Jadi ada nama Forwas, kemudian Media Center. Perkumpulan bidang apa tuh? Perkumpulan Forwas Media Center. Media ya? Iya, jadi perkumpulan teman-teman media. Oh gitu ya. Mungkin itu bagian dari PWI mungkin. Persatuan Wartawan. Kan wartawan itu ada 2. Ada jurnalis cetak dan jurnalis media online. Hal itu. Mungkin seperti itu. Di situ disebutkan penolakannya apa? Tidak disebutkan. Nggak ada, kan ada jawaban dari kementerian. Coba dilihat. Ditjen Ahu memberikan jawaban. Apa penolakannya? Kalau diminta pertanyaan, saya sempat kirim email ini Pak, jawaban dari AHU, dapat kami informasikan terkait penolakan pemesanan nama perkumpulan, silahkan disesuaikan arahan dari tim terkait. Saya pernah. Instansi terkait kan? Iya, dari arahan dari tim terkait. Ya instansi terkait, kalau ini media pasti ke PWI, ke Persatuan Wartawan Indonesia, kan instansi terkaitnya di situ. Oh. Atau ke Menkominfo. Menkominfo terlalu kejauhan. Diminta untuk rekomendasi seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya ya Pak ya? Betul ya. Karena kalau ada mengajukan pertanyaan tidak ada jawaban itu namanya ghosting gitu. Iya jawabannya seperti itu dan diminta untuk solusinya kemarin diminta untuk membuat nama baru lagi. Jadi gini, kan, Ibu ajukan lagi atau nama yang tadi ya, iya. di print ya, nama yang penolakan itu print. Ajukan kemana nih? Yang contoh surat saya tadi. Kalau punya saya kan ajukan nama, ditolak, saya print kan dari AHU. Saya bikin surat permohonan secara online ke CS AHU saya kirimkan, ya. Tapi yang terlebih dahulu adalah kemana? Kalau contoh di saya itu ke Kementerian Kesehatan. Pak, ini sudah mengajukan nama tapi ditolak, ini bukti penolakannya. Kemudian yang bersangkutan kirim surat ke kementerian, keluar jawaban, baru ajukan lagi nama baru. Jadi instansi terkaitnya nah, yang tidak jelas itu. Mungkin ini tentang media kan. Iya. Media bisa ke Komdiki tapi itu kejauhan. Mungkin ke Persatuan Wartawan Indonesia setempat lah. Kira-kira seperti itu. Ya. Ya, terima kasih Pak. Bisa ya. Coba dilakukan aja seperti itu. Kita harus cari jalan sebenarnya.
Ya berikutnya ya. Baik, terima kasih. Silakan untuk penanya ketiga, Mas Panitia dibantu yang dari belakang dulu satu, kemudian nanti ke depan sebelah kanan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Diah dari Kota Probolinggo. Izin bertanya Bapak, pertama terkait dengan tadi yang sempat Bapak sampaikan bahwa perkumpulan Mohon maaf Ibu, agak lebih keras sedikit lagi suaranya. Iya. Terima Pertama kasih. tadi sedikit Bapak sampaikan terkait dengan perkumpulan untuk tidak melakukan kegiatan komersil. Nah, kalau perkumpulan ini memang mau melakukan, tadi awalnya tidak melakukan kegiatan komersil Pak, tapi pada perkembangannya mereka melakukan kegiatan komersil baik kepada anggota maupun keluar anggota. Nah, itu apakah dimungkinkan? Yang kedua, kalau dimungkinkan bagaimana pengurusan izinnya? Karena kalau di akte perkumpulan itu kan tidak ada pencantuman KBLI Pak. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ini Pak, jadi tentang kekayaan perkumpulan. Kekayaan perkumpulan itu kan yang kita tahu dari iuran anggota ya Pak. Apakah boleh kekayaan perkumpulan itu berasal dari donatur? Terus yang terakhir Pak, terkait dengan pesan nama perkumpulan, itu tadi salah satunya untuk nama yang berkaitan dengan pertanian, itu harus ada rekom dari Kementerian Pertanian. Nah ini saya baru saja melakukan pesan nama perkumpulan yang kaitannya dengan pertanian, tanpa rekom dari Dinas Pertanian, tapi pesan namanya sudah disetujui Pak. Nah kalau tanpa rekom yang seharusnya dengan rekom tapi tanpa rekom sudah disetujui, itu akibat hukumnya untuk notarisnya bagaimana Pak? Sementara itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekomendasinya tidak ada, tidak disetujui ya. Coba ini mic-nya mohon maaf tadi kurang jelas. Gimana Pak? Rekomendasinya setuju atau tidak? Tidak. Disetujui Pak, pesan namanya disetujui. Kalau disetujui kan Tanpa ngurus rekomendasi tapi seharusnya pesan nama tersebut dengan rekomendasi kalau sesuai dengan aturannya. ya. Tapi saya sudah pesan nama, sudah disetujui tapi tanpa rekomendasi. Itu apakah ada akibat hukumnya bagi notarisnya gitu? Sebenarnya gini, beberapa kejadian ya rekomendasi itu misalnya di Kementerian Agama ya kan ke Jakarta kejauhan. Kemarin ada yang meminta rekomendasi cukup dari kantor wilayah, boleh. Minta aja rekomendasi misalnya dari mana? Dinas Pertanian kan. Iya, tapi namanya sudah disetujui Pak. Setuju oleh siapa? Sama dari sistemnya itu, persetujuan pesan Ya, nama kalau itu sudah dari disetujui, ahunya tinggal- sudah disetujui, iya. Kalau sudah setuju kan tinggal ditindaklanjuti buat akta saja. Iya, tapi itu nggak ada akibat hukumnya ya Pak bagi notarisnya kalau nama tersebut sudah disetujui by sistem tanpa rekomendasi. Nah itu, ya. Dia diajukan nama disetujui kan? Namanya sudah diajukan disetujui. Iya, Ya berarti di sistem sudah masuk itu. Ya tidak ada, kalau memang sistem menyetujui ya sudah. Iya, tanpa kementerian itu aman. Seperti gini, kemarin ada orang, ini contoh Bu ya, bikin perkumpulan namanya bahasa Arab. Tapi bahasa Arabnya diganti dengan bahasa Indonesia. Perkumpulan orang soleh pecinta surga gitu. Ya nggak ada rekomendasi apapun. Yang punya surga siapa? Kan masuk Kementerian Hukum minta izin memakai kata surga kan gitu. Ya sudah, dilanjutkan saja kan memang setujui kan. Jadi kalau sudah disetujui oleh sistem, ya sudah dilanjutkan saja. oh ya baik Pak. Kira-kira seperti itu pertanyaan terakhir ya. Iya baik. Nah, kalau kekayaan perkumpulan, memang kekayaan perkumpulan itu adalah dari anggota. Iya, ini sebenarnya kekayaan perkumpulan dari anggota, tapi tidak kaya-kaya juga gitu. Sekretariatnya masih rebutan. Nah, gitu. Sampai hari ini, kecuali Sidoarjo sudah punya. Sudah punya besar. Berarti anggotanya bisa iuran kali itu. Jadi kekayaan itu serah, makanya di anggaran hasil perkumpulan
Kekayaan perkumpulan dari iuran, donatur, wakaf, lain-lain tidak mengikat itu boleh. Nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah, boleh-boleh aja kan. Tapi di anggaran dasarnya harus disebutkan kan gitu. Hanya begini, ini perhatian ya. Kalau Bapak dan Ibu membuat yayasan perkumpulan ya, misalnya begini. Perkumpulannya tuh, saya pernah buat perkumpulannya tuh perkumpulan bukan orang Islam. Yang mendirikan keagamaan, bukan agama Islam. Kan notaris itu biasanya copy paste aja dari akta yang sudah ada. Saya baca aktanya, perkumpulan memperoleh kekayaan dari wakaf gitu ya. Saya katakan Bapak Ibu tuh bukan agama Islam, kok dari wakaf tuh hanya untuk orang Islam. Yang salah siapa? Notarisnya. Ikut seminar yang ikut karyawannya gitu, digunakan oleh notarisnya. Langsung dipakai. Ini salah saya bilang. Itu kekayaannya ya perkumpulan orang Buddha. Saya tanya di Bapak Ibu, di Buddha kenal wakaf Pak? Justru saya tanya sama Pak Habib. Wakaf itu di mana ya untuk orang Islam ada. Tapi ganti saya bilang dengan istilah agama Bapak apa kira-kira yang setara dengan wakaf. Baru dia paham. Oh begitu ya Pak. Di yayasan nggak ada yang begitu. Jadi tidak semudah itu yang kita copy paste tanpa diperhatikan. Bisa saja gitu ya, dia diperhatikan. Terus yang kedua Iya, Pak? Baik. Itu Pak, apakah perkumpulan pada perkembangannya bisa melakukan kegiatan komersil? Komersil ya. Memang Dan pada intinya perkumpulan bukan komersil. Kemarin waktu saya ke Pekalongan ada orang protes, kebetulan dari Direktur Badan Hukum Perkumpulan datang. Pak kenapa nama disetujui gitu ya, nama udah setuju ya. Begitu saya upload akta ditolak. Kenapa? Dimaksud tujuannya membagikan pendapatan perkumpulan kepada anggota coret langsung. Kan gitu. Itu salah satu. Jadi memang atau misalnya begini, perkumpulan berusaha dalam bidang pasti dicoret. Berusaha dalam bidang pasti dicoret. Kan gitu. Nah memang Bapak dan Ibu ini agak repotnya sekarang ini. Perkumpulan yayasan yang niatnya sosial harus pakai apa? KB, LI itu aja. Bisa begini, kemarin ada orang yayasan mendirikan perguruan tinggi kan, Pak KBLI-nya mana? Karena kalau tidak ada KBLI, izin tidak keluar. Kita berdebat sampai mulut berbusa pun mereka tetap tidak mau. Ya mau tidak mau kita pakai. Tapi kalimat usahanya kita hilangkan. Dalam bidang kegiatan, kodenya sekian menyelenggarakan pendidikan tinggi berupa universitas, titik situ aja sudah. Mirip-mirip kan jadinya. Kira-kira seperti itu, Peter. Kan KBL itu banyak kan menjelaskan ini. Ambil saja yang pentingnya, yang cocok dengan kegiatan usaha perkumpulan atau yayasan tadi. Begitu ya? Iya, baik Pak. Yang Terima pertama kasih tadi Pak. Yang pertama Pak? Udah ya? Sudah itu tadi Pak. Oh baik. Terima kasih terima Pak. kasih. Ya. Baik, terima kasih rekan dia. Untuk selanjutnya tadi dari sebelah kanan, mohon dibantu panitia. Nah, dapat menyampaikan pertanyaannya. Untuk rekan-rekan yang lain, kita sisa 2 pertanyaan lagi ya. Jadi silakan disiapkan tunjuk jari. Setelah ini kita akan langsung 2 penanya terakhir. Silakan disampaikan nama, asal, dan pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hastuti Sulistyorini, notaris dari Kota Probolinggo. Yang ingin saya tanyakan, saya mendapatkan kasus perkumpulan Pak. Sudah melakukan munas 3 tahun yang lalu, tapi munas perubahan ya, perubahan perkumpulan, perubahan masalah ketuanya, tapi belum pernah dibuat akte notaris dan belum pernah didaftarkan. Itu bagaimana? Apakah kita masih bisa membuat akte perubahan tersebut? Apakah diperlukan akte tambahan, misalnya akte penegasan? Terus yang kedua, perkumpulan itu belum ada rapat anggota tahunan yang dilaporkan. Tetapi kegiatan itu ada, beberapa kegiatan itu ada. Yang saya tanyakan, apakah pelaporan rapat anggota tahunan itu bisa dibantu oleh notaris atau harus mereka melakukan sendiri? Terus yang kedua, apakah perkumpulan, ini perkumpulan alumni ya Pak ya, perkumpulan alumni. Apakah boleh membuat koperasi perkumpulan itu? Dan kalau misalnya ada keuntungan, apakah boleh untuk menambah kekayaan harta dari perkumpulan tersebut? Terus untuk selanjutnya, perkumpulan alumni itu sering mengadakan kegiatan.
misalnya olahraga jalan sehat, golf, sepeda. Nah mereka itu biasanya mengajukan beberapa sponsor, merekrut sponsor. Apakah itu diperbolehkan? Kalau feeling saya belum ngecek nih Pak. Perkumpulan ini mungkin bisa dinyatakan nonaktif karena tidak pernah melaporkan rapat anggota tahunan. Nah itu apakah notaris bisa membantu di situ? Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik ya. Jadi Bapak dan Ibu, mulai hari ini coba kita membenahi diri. Ya. Jangan misalnya, menurut saya sih mungkin sudah tidak melakukannya lagi. Jika ada masyarakat membuat perkumpulan tanpa ditindaklanjuti dengan pengesahan sebagai badan hukumnya, menurut saya lebih baik tidak perlu dilayani itu aja. Karena saya punya pengalaman begitu, tapi bukan saya yang buat, ini contoh ya. Ada perkumpulan para guru, dosen kalau tidak salah, bikin perguruan tinggi maju. Itu yang lama tuh. Pada tahun kemarin, perkumpulan ini perguruan tingginya itu akan apa? Diakreditasi. Akan diakreditasi oleh Ban PT. Salah satu persyaratan akreditasi adalah apa? Mana SK badan hukum perkumpulannya. Datang aja ke notaris yang buatnya, kan gitu ya. Datang ke notaris yang buatnya. Ini cerita yang bersangkutan kepada saya. Saya nanya kepada notarisnya, Pak, mana SK perkumpulan badan hukum saya? Jawaban notaris apa? Bapak kan dulu tidak minta, jadi tidak saya urus. Ngelesnya notaris kan begitu, Bapak tidak minta, Bapak kan yang minta, jangan diurus. Ya sekarang diminta, Pak, gimana caranya? Itu udah 5 tahun yang lalu. Berarti ini kan terpaksa perkumpulan tidak berbadan hukum, aktanya ada. Nah, jadi menurut saya yang hanya minta aktanya saja tidak dilanjutkan berbadan hukum, lebih baik nggak usah gitu aja. Menurut saya sih nggak usah kan itu. Nah, bagaimana catatannya tadi? Perkumpulannya sudah berbadan hukum kan? Sudah berbadan. Jadi yang mau didaftarkan itu jadi perubahan. Sudah, ya? Perubahan. Begini caranya, nanti Ibu, ini perkumpulan ya, print dulu di profil perkumpulan yang bayar itu 250.000 atau berapa tuh. Jadi saya sekarang ini mulai terbiasa, mungkin sama dengan Bu Mami kan. PT minta perubahan, print dulu deh. Yayasan minta perubahan, print dulu di profilnya. Perkumpulan minta perubahan, print dulu. Nah di situ akan terlihat akta apa saja, dan di situ akan tercatat adalah akta terakhir yang dilaporkan. Nah dari ibu, dari situlah ibu starting pointnya. Misalnya ternyata ada aktanya tapi terakhir 2022, misalnya begitu. Dan selebihnya tidak dilaporkan, kan itu. Ibu tinggal cek lagi. Kalau di perkumpulan diceknya begini, perkumpulan ini kan kekuasaan tertinggi ada di mana? Rapat anggota. Di rapat anggota kan, di kongres, di rapat anggota, di Munas, apapun namanya lah, pokoknya ada kekuasaan. Nah ibu minta kepada mereka, Bu, Pak, Bapak silahkan lakukan misalnya kongres luar biasa atau rapat anggota luar biasa untuk mengatasi itu. Nah nanti di berita acara kongres itu ya, kalau ini pakai notaris ya, di berita uraikan. Terakhir perkumpulan ini tercatat di AHU adalah yang ibu print di laman itu tanggal sekian. Ternyata ada fakta beberapa kali perubahan tidak pernah dilaporkan. Dicatat tuh Bu kronologisnya. Di akhir kalimat ditutup. Perkumpulan tidak keberatan dengan tidak dilaporkannya, akan diambil sebagai tanggung jawab kongres. Baru yang terakhir masuk itu Bu. Karena yang akan dipakai itu udah nomor yang terakhir. Jadi yang tidak tercatat itu tetap bertanggung jawabkan oleh siapa? Diambil alih oleh kongres. Memang ada notaris Pak, kita laporkan 1 keluar SK, 1 keluar SK, oh lama. Yang terakhir aja, tapi di berita acara kongresnya disebutkan. Terakhir misalnya tahun 2020, tapi telah terjadi perubahan pembina pengawas, tanggal sekian akta ini, tanggal sekian akta, tapi tidak pernah dilaporkan. Dengan demikian ini tetap akan menjadi tanggung jawab perkumpulan oleh kongres dan wilayah. Untuk selanjutnya sepakat bahwa akan dilaporkan adalah hasil kongres hari ini dengan merujuk ke nomor yang gitu aja caranya Bu. Ya. Itu yang saya lakukan seperti itu, dan alhamdulillah
Jadi yang tidak boleh itu tiba-tiba tidak ada berita acaranya, saya sudah masuk aja, tidak mungkin bisa selesaikan. Kira-kira seperti itu Bu ya. Ini masalah teknis. Ya mudah-mudahan Bapak dan Ibu di sini secara hukum normatifnya sudah paham semua. Memang yang namanya undang-undang, peraturan undang-undang tidak bicara teknis. Teknisnya kepada siapa? Kepada Pak Edwin dan teman-teman notaris. Gimana cari bentuk? Itulah dunia notaris. Jadi seminar semacam ini yang teknis-teknis juga penting, bukan tidak penting. Karena kita harus cari jalan. Sama dengan gini Bapak dan Ibu. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah baca pasal 38 ujian kan, tentang awal akta. Ujian tidak ada contoh awal akta. Betul ya? Yang menemukan siapa? Ya Bapak dan Ibu semua. Ini loh awal akta menurut ujian. Kan itu sebenarnya, itulah tugas kita sebagai notaris. Begitu Bu ya, udah dijawab semuanya, ada kurang? Nah, perkumpulan membuat apa? Koperasi ya? Perkumpulan. Apa? Pak, apakah kongres luar biasa itu bisa dilakukan dengan sirkuler, Pak? Perkumpulan membuat kongres luar biasa yang untuk menegaskan, kurang menyatakan. jelas mic-nya coba. Kongres tadi ya? Iya, dilakukan secara sirkuler. Begini Bu, kalau di perkumpulan ini yang saya tahu ya, tiap perkumpulan itu punya suatu lembaga tertinggi untuk sebagai representasi anggota ya. Misalnya Ibu ya, di INI, Ikatan Notaris Indonesia, lembaga tertingginya apa? INI. Rapat anggota tertinggi di INI namanya apa? Kongres. Kongres yang akan diselenggarakan tahun ini adalah 22, 23, 24 Oktober di Semarang. Kan. IPAT, lembaga tertingginya apa? Kongres. Perkumpulan ya. Muhammadiyah, lembaga tertingginya apa? Muktamar. Gitu ya. Jadi tiap lembaga itu punya lembaga-lembaga tertingginya. Yang umum itu namanya rapat anggota. Jadi Ibu cek. Ceknya adalah kekuasaan tertinggi ada pada siapa? Oh rapat anggota berarti rapat anggota. Oh kekuasaan tertinggi ada pada kongres berarti kongres. Itu aja Ibu cek. Ya. Saya sudah baca yang di aktanya. Aktanya tidak diatur, bisa dilaksanakan secara sirkuler atau pasti tidak. Ada Bu. Namanya bukan rapat anggota. Hanya rapat anggota. Tapi tidak diatur boleh melalui online atau harus tatap muka, belum diatur. Rencananya sih mereka mengatur bahwa bisa untuk sirkuler untuk ya. Perubahan aktanya gitu. Jadi yang untuk tadi kan tadi kan disampaikan bahwa harus diperbarui lagi melalui kongres atau rapat anggota lagi. Nah itu ya. Yang untuk perubahan menegaskan yang sudah tidak pernah dilaporkan ini, aktanya tidak pernah dilaporkan ini, apakah bisa dilakukan secara sirkuler sedangkan di aktanya belum tercantum, tidak ditegaskan harus offline atau harus sirkuler, tidak ada, cuma hanya rapat anggota gitu aja. Nah begini, kalau notaris aturan mainnya itu kan anggaran dasar betul Bu ya? Anggaran dasar jadi aturan main. Kemarin ada begini kejadiannya persis seperti itu. Perkumpulan sudah lama tidak rapat, sama dengan persis seperti punya Ibu katakan ya. Tapi anggaran dasarnya hanya membolehkan rapat anggota itu tatap muka gitu ya. Begitu kan? Tidak diatur, hanya dapat dalam rapat anggota, titik gitu Pak. Tidak ada ya? Tidak ada harus tatap muka atau bisa sirkuler. Ya, kalau begitu lebih baik, kalau dalam dunia organisasi, Ibu sepakatnya di awal gitu, dengan rapat pengurus, itu aja, buat berita acaranya. Dengan alasan ketiadaan pengaturan secara eksplisit, maka kami sepakat semacam ini. Tapi di anggaran dasar nanti akan dilanjutkan, dibenahi. Kira-kira seperti itulah. Ya, dan itu banyak dilakukan. Ya, itu di anggaran dasar yang akan datang harus dilakukan. Sudah semuanya Bu ya? Yang satu lagi banyak koperasi tadi Pak. Apakah perkumpulan boleh membentuk koperasi? Perkumpulan koperasi alumni anggota. Koperasi. Perkumpulan alumni. Perkumpulan koperasi, alumni ya apakah boleh membentuk koperasi alumni? Koperasi itu kan harus subjek hukum Bu. Tapi subjek hukumnya subjek hukum manusia kan? Koperasi primer didirikan oleh subjek hukum manusia kan gitu. Koperasi sekunder didirikan siapa? Kumpulan koperasi primer.
Koperasi yang lebih tinggi lagi didirikan oleh siapa? Koperasi sekunder. Jadi selalu subjek hukumnya itu manusia, bukan subjek hukumnya badan hukum. Kira-kira seperti itu. Ya. Sama dengan ibu mendirikan CV. CV itu kan subjek hukumnya manusia, bukan badan hukum. Tapi ada notaris mendirikan CV, subjek hukumnya pendiri PT kan itu. Mungkin ini tidak pernah ikut seminar notaris yang bersangkutan. Jadi repot menjelaskannya. Jadi begitu Bu ya. Koperasi, yayasan, PT itu boleh. Yayasan boleh mendirikan yayasan lagi. Yayasan boleh mendirikan PT, perkumpulan boleh mendirikan PT, koperasi mendirikan PT boleh. Itu kan aturan, karena itu subjek hukum yang berbadan hukum. Tapi mendirikan koperasi tidak boleh. Kenapa? Koperasi itu adalah subjeknya adalah, untuk koperasi primer adalah subjek hukum dalam arti manusia, bukan subjek hukum dalam arti badan hukum. Kira-kira seperti itu Bu ya? Bisa dipahami ya? Bisa Pak. Berarti kalau misalnya ini terlepas dari ini, dari kesimpulan yang Bapak tadi sampaikan bahwa koperasi subjeknya adalah manusia. Berarti kalau misalnya perkumpulan ini dia membuat CV atau PT diperkenankan gitu Pak? Mohon maaf Ibu bisa lebih, ini suaranya agak kurang terdengar. Tadi disampaikan bahwa koperasi subjeknya adalah manusia. Berarti bisa disimpulkan kalau perkumpulan tidak bisa secara langsung menyatakan bahwa koperasi ini adalah milik perkumpulan gitu ya Pak. Tapi kalau misalnya perkumpulan membuat PT atau CV diperkenankan nggak Pak? Kalau perkumpulan membuat PT boleh Bu. Boleh. Iya. Berarti perkumpulan yang tidak boleh dia membuat koperasi anggota tidak boleh. Jadi mereka masuk ke koperasi itu atas nama individu bukan atas nama alumni gitu ya Pak ya? Ya perkumpulan mendirikan koperasi kan tidak boleh karena harusnya koperasi itu subjek hukumnya kan manusia. Gitu. Ya, baik. Seperti itu. Baik, Ibu jadi, kalau tahu gedung INI yang di Roxy, namanya, Edwin mungkin ingat ya, PT Gedung apa? Ikatan Notaris Indonesia. Pendirinya siapa? Beberapa orang notaris senior yang udah almarhum dan Ikatan Notaris Indonesia. Pendirinya perkumpulan INI. Contohnya itu. Jadi bingung sama yang di Minangkabau ya Pak. Di Kenapa? luar ini. Enggak, kalau ini yang Bapak tadi katakan di Roxy, jadi ada kebingungan juga dengan ini yang di Minangkabau ya Pak ya, yang ini pusat itu. Di luar ini. Kenapa Bu nggak jelas mic? Bukan Ibu yang ngejelas mic-nya ke sini nggak jelas. Ya sudah, enggak. Terima kasih Pak informasinya. Jadi Baik, sudah, kalau udah kurang jelas nanti bisa ditelepon aja. jelas untuk topik yang saya tanyakan sudah terjawab dengan jelas dan bermanfaat. Jadi yang bisa disimpulkan tadi Bu Moderator bisa menyimpulkan. Jadi untuk koperasi tidak diperkenankan itu. Ya. Terima kasih Pak. Terima Baik, sama-sama. kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Baik, untuk penanya berikutnya silakan. Tadi dari sisi sebelah kiri lumayan nyebrang. Panitia bisa minta tolong ke sisi sebelah kanan, kiri depan. Sisa satu pertanyaan saja ya untuk di materi yang pertama ini. Monggo disampaikan nama, asal dan pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Habib dan yang lain. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya oleh moderator. Pak Habib, terkadang klien itu aneh-aneh. Sebagaimana yang mungkin kita semua merasakan bahwasanya kemauannya itu banyak. Seperti kasus di kantor saya itu ada yang belum saya kerjakan, di mana ada suatu lembaga atau sekarang perkumpulan, kalau dulu kan lembaga yang cukup diregister oleh Panitera Pengadilan Negeri. Kalau di desa itu ada namanya lembaga yang banyak, itu hampir setiap desa itu ada sampai 1 sampai 5 HIPA namanya, Himpunan Petani Pemakai Air. Jadi terkenalnya itu HIPA dan mereka merasa sudah punya badan hukum atau SK dari Bupati. Kemudian ada lagi lembaga organisasi kemasyarakatan atau ormas. Itu pun lembaganya itu dahulu cukup diregister oleh Panitera Pengadilan Negeri. Nah, dan HIPA atau ormas atau organisasi kemasyarakatan tersebut itu sampai saat ini sudah berkembang.
dan dia merasa punya hak paten atas nama tersebut. Nah, kemudian karena suatu keperluan saat ini, maka dia meminta badan hukum. Dan asumsi saya, ketika HIPA itu diajukan pasti benturan dengan nama badan hukum perkumpulan. Karena di situ ada sudah nama perkumpulan, kok ada himpunan. Terus kemudian berkaitan dengan, kok saya yakin nantinya itu akan ditolak pada saat kita pengajuan checking nama. Terus kedua, untuk ormas, organisasi kemasyarakatan. Nah, saya pikir juga apapun yang terjadi perkumpulan itu adalah ormas, karena lahir dari masyarakat. Nah, tapi mereka memintanya itu nama organisasi kemasyarakatan, bla bla bla. Terus kemudian di dalam badan hukumnya itu mintanya itu disebutin nama ormas, terus namanya itu diakronimkan bla bla bla. Nah, kok saya juga punya asumsi pasti itu akan benturan dengan perkumpulan dan ormas. Apalagi tadi disampaikan sama Pak Habib bahwa untuk ormas tertentu itu harus mendapat izin daripada institusi terkait. Misalnya Kesbangpol, kemudian Dinas, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Pertanian. Nah, pertanyaan saya, jika terjadi saat ini terjadi pada diri saya, untuk parameter ormas yang ada itu, untuk minta izin ke institusi terkait, parameternya di awal kan kami notaris harus bisa menjelaskan kepada klien apa parameter ormas ini harus izin ke sini, ormas ini harus izin ke sini. Itu bagaimana? Terima kasih, itu yang bisa saya tanyakan Pak Habib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, jadi penjelasannya begini ya. Ormas itu kan saya menyebutnya ya, genus Pak. Bentuk umum. Ormas itu ya apapun, ormas itu adalah genus atau bentuk umum ya. Di Undang-Undang Ormas sendiri mengatakan begini. Jika ormas ini berbasiskan anggota, gitu, di Undang-Undang Ormas ya, ambillah bentuknya perkumpulan yang berbadan hukum. Jika ormas ini akan mengambil bentuknya tanpa anggota tapi ada pembina, pengawas, pengurus, maka ambillah bentuknya apa? Yayasan, hanya itu. Jika itu ingin berbadan hukum, tapi bagaimana kalau tidak ingin berbadan hukum, bentuknya bukan yayasan, bukan perkumpulan? Itu yang siapa namanya? Imam ya? Saya lupa, kelihatan sini. Banyak terjadi. Contohnya begini, LSM ya, judulnya tuh Lembaga Swadaya Masyarakat. Itu kan ormas. Tapi dia tidak mengambil bentuk yayasan, tidak mengambil bentuk perkumpulan. Kemana ya? Kesbangpol, itu aja Pak. Pengadilan sekarang sudah tidak mau terima lagi Pak pendaftaran. Jadi kalau misalnya bikin ormas, termasuk persetujuannya ya, ingin berbadan hukum dan ada anggota, ngambillah bentuknya perkumpulan, sahkan. Kalau hanya ada pembina, pengawas, pengurus, maka bentuknya yayasan. Tapi bukan yayasan, bukan perkumpulan, judulnya lain. Itu maksudnya Kesbangpol dimasukkan di situ. Jadi dia tidak berbadan hukum. Kira-kira seperti itu sederhananya Pak. Ya. Kira-kira seperti itu. Bisa dipahami Pak? Izin Pak Habib. Pak Habib lupa. Saya Didik, kalau yang sebelah saya Pak Imam. Sorry, kali kakak soalnya. Nggih Pak Habib. Jadi begini. Ini struktur yang saya terima itu di permintaannya mereka itu harus. Jadi ada pembina, pengurus, pengawas. Nah ini untuk karena sepertinya mereka ini ormas larinya itu nantinya ke partai. Nah beliau tidak mau kalau hanya ada pengurus dan pengawas. Maunya harus ada pembina yang sudah dalam struktur organnya itu ada. Itu Pak Habib. Ya. Kalau secara organ kan, kalau yayasan pembina, pengawas, pengurus kan. Yayasan ya. Di perkumpulan ada pengawas dan pengurus kan hanya itu. Tapi kalau di luar perkumpulan dan yayasan ingin nambah organ kan nggak ada masalah Pak. Nggak ada masalah. Ya.
Silakan saja mau ada dewan pendiri, dewan penasehat, dewan pengawas, banyak. Selama tidak diatur, artinya gini, bukan dalam bentuk yayasan dan perkumpulan, organnya silakan saja kan, tidak dimasalahkan seperti itu. Tapi kalau mengambil bentuk perkumpulan yayasan sudah ada bentuk-bentuk tertentu. Kan gitu. Memang banyak dalam praktek, kalau sisi hukum ya, tidak yayasan, tidak perkumpulan, yang tadi dikatakan. Kalau dari sisi bentuk hukumnya apa? Misalnya LSM kan. Saya pernah membuat begini misalnya, Lembaga Swadaya Masyarakat Pengentasan Anak Jalanan di Kota Surabaya kan itu Pak. Judulnya ya LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat Pengentasan Anak Jalanan di Kota Surabaya. Gitu aja Pak. Ketika ditanya dalam kategori hukum, di hukum perikatan ini bentuknya kemana? Ternyata hanya didirikan oleh 4 orang. Berarti larinya kemana? Ke persekutuan perdata. Itu aja Pak sudah. Kan harus ada bentuk-bentuknya. Apakah 1 orang boleh? Ya boleh, tapi namanya bukan lagi persekutuan perdata. Suatu bidang kegiatan dilakukan oleh perorangan, ya perorangan seperti biasa. Kira-kira seperti itu Pak ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Baik. Ya. Mungkin Itu demikian. ya, nanti kita diskusikan lagi kalau ada yang mau jelas. Sepertinya banyak sekali nanti edisi lanjutan diskusinya ya Pak. Bentar. Kalau misalnya tadi Pak Habib menyampaikan, boleh aja lah. Didik taruh ada pembina, pengurus, pengawas. Nah, ketika di dalam akte saya, Dewan Pendiri, Dewan Pembina, Pengurus, Pengawas sama dengan yayasan. Nah, kemudian ketika saya masukkan form, daftar isian di AHU, itu kan untuk pembina itu kan nggak ada. Apakah nggak salah akte saya ketika saya memasukkan pembina, padahal di form kita nggak ada daftar isian? Itu di Kesbangpolnya ada isian seperti itu ya? Di AHU kan nggak ada daftar isian pembina, itu nggak ada. Yang ada itu kalau untuk perkumpulan itu atau ormas itu hanya pengurus dan pengawas. Ya, jadi kalau isian di AHU ya kalau menurut saya ikut apa kata AHU aja Pak, kalau tidak bisa dikosongkan itu tidak akan disahkan. Ya. Kan kalau di yayasan di AHU itu ada pembina, pengawas, pengurus, selesai, tidak ada organ lain kan. Perkumpulan itu hanya pengawas dan pengurus, ada sekretaris bendaharanya itu aja. Itu dia ke AHU Pak, di AHU. Nah itu memang di undang-undangnya pun standarnya seperti itu, kan itu. Hanya dalam praktek kan banyak menambahkan lain-lain. Misalnya begini, ini contoh Pak, contoh ya kemarin. Ini kejadian jadi lucu. Pengawas sudah berbadan hukum Pak, pengawas yayasan. Ini contoh ya. Bukan perkumpulan. Perkumpulan SK sudah ada pengawas, ada pengurus, ada ketua, sekretaris, bendahara ya. Selesai kan? Dan memang pendirinya 4 orang, 1 jadi pengawas, 1 jadi pengurus, jadi ketua, sekretaris, bendahara, 4 orang Pak yang mendirikan. Tapi 4 orang ini tidak mau kehilangan sejarah. Dia membuat anggaran rumah tangga. Di anggaran rumah tangga ditambah organ lain, namanya apa? Kira-kira apa? Dewan Pendiri. Oh itu. Saya tanya kenapa? Jadi diatur sendiri Dewan Pendiri. Pertanyaannya kenapa Dewan Pendiri? Saya sebagai pendiri perkumpulan tidak mau kehilangan nama saya sebagai pendiri itu hilang. Boleh enggak? Ya menurut saya boleh-boleh aja. Tapi tidak bisa masuk ke AHU. Itu ada Pak yang seperti itu. Yayasan itu begitu. Begitu dia, kan biasanya ada yayasan, ada anggaran rumah tangga. Di rumah tangganya muncul Dewan Pendiri Yayasan. Saya di anggaran saya tidak ada. Pertanyaannya sama. Ya kan kalau dalam yayasan pendiri itu hanya masuk nanti di pembina ataupun yang lainnya. Alasannya bukan untuk itu Pak. Agar anak cucu saya yang mendirikan ini tidak hilang nama saya tetap ada. Hanya itu Pak. Boleh saya bilang, tapi Bapak tidak punya kewenangan apapun. Saya katakan boleh. Tapi Bapak tidak punya kewenangan apapun agar namanya dikenang sebagai pendiri yayasan. Hanya itu. Tidak menimbulkan kewenangan baru. Baru dia paham. Kan gitu. Kira-kira seperti itu Pak. Baik ya, mudah-mudahan yang sampaikan ada manfaat dan gunanya. Udah habis kan? Ya, sudah habis Pak Habib. Bisa diterima sebagai suatu penjelasan, tapi bukan lengkap. Pasti ada kurangnya, ada yang belum disampaikan. Ya, silahkan nanti kita diskusikan lebih lanjut. Tapi setidaknya kita mengupgrade diri tiap waktu, tiap saat, agar kita bisa melayani masyarakat
bisa lebih baik. Kita ini kan hadir untuk masyarakat. Tanpa masyarakat yang membutuhkan, kita tidak bisa apa-apa. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.